Channel ini membahas paweton atau weton, yaitu membedah watak kepribadian, karir jodoh, kejayaan dan kesialan seseorang berdasarkan ilmu paweton, dan sedikit berbagi tentang seputar dunia mistis, mitos dan fakta, dari tempat yang dianggap angker, baik adat seni dan budaya, juga pengobatan alternatif. Bagi yang suka dengan channel ini, silakan dukung dengan cara like, subscribe dan klik tanda lonceng, agar bisa selalu terhubung dengan Gubuk Banyu Wiguna. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sahabat Banyu Wiguna, Anda bisa melihat ya, ada pergerakan Allah, Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu 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 sedulur sahabat Banyu Wiguna, baik dari dunia nyata maupun dunia maya, dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi dengan panjenengan bagaimana cara mengatasi tempat usaha yang tiba-tiba sepi dari para pelanggan pembeli panjenengan. Dari pengalaman kami, biasanya tempat usaha ketika yang biasanya ramai tiba-tiba sepi itu ada pesaing usaha panjenengan yang menaruh benda-benda yang tidak waras atau benda-benda sihir ya, macam-macam. Ada yang berbentuk seperti pocong dengan potongan ares pohon ya, pucuk pohon itu, pohon pisang ya, bisa untuk membuat dagangan Anda sepi. Kemudian ada yang menggunakan jenis besi, ada yang menggunakan dedaunan juga ada, kemudian yang bersifat air itu juga ada. Nanti sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada bisa melihat bagaimana cara menariknya. Cukup mudah. Leluhur kami itu mengajarkan itu hanya dengan menggunakan sarana beras ketan. Di sini sudah saya siapkan beras ketannya. Beras ketan ini dicampur hanya dengan air dan dibacakan beberapa mantra saja. Nanti mudah-mudahan bisa tertarik ya. Di sini ada lokasi yang ditaruh benda-benda sihir ya. Nanti kami akan mencoba untuk menariknya. Hal yang perlu disiapkan adalah beras ketan itu tadi, beras ketan. Kemudian setelah menyiapkan beras ketan, Anda menyiapkan air, pakai gayung saja, tidak perlu pakai kembang dan sebagainya, tidak perlu. Hanya air yang mentah, air yang diambil dari keran, bagusnya itu yang diambil langsung dari air tok ya. Tapi ini akan mencoba menggunakan air keran. Kemudian beras ketan itu ditaruh di dalam air segini, kira-kira ukuran segini. Kemudian dibacakan mantra ya, mantranya mantra Jawa. Jadi mohon maaf yang mungkin yang bukan orang Jawa tidak memahami mantra Jawa ini, boleh kontak di nomor WA kami ya. Cukup dibacakan hanya satu kali. Karena saya sebagai seorang muslim, sekalipun menggunakan bahasa Jawa, mantra Jawa juga tidak salah, tidak ada luputnya menggunakan bismillah itu ya. Bismillah. Ini seperti ini. Ini sudah dipasang, didoai, tunggu beberapa menit sampai rendaman air dengan beras menyatu. Kita sambil
Ini saya rasa sudah cukup dari hasil perendaman. Nanti kita langsung ke tempat ya, bagaimana cara prosesnya. Mudah-mudahan bisa terangkat ya dari benda-benda sihir tersebut ya. Ambilannya bagaimana ya, kita langsung saja ke tempat ya. Jadi sama sekali kami tidak membuat konten ini untuk pamer ilmu, enggak, hanya berbagi pengalaman. Kami masih fakir dalam ilmu, kami masih banyak perlu belajar ke panjenengan para master, para guru, para suhu, baik dari ujung lor kidul wetan kulon timur dan barat. Kami hanya sedikit berbagi pengalaman saja. Kebetulan ini ilmu dari mbah-mbah kami, dari leluhur kami ya. Untuk mengambil proses seperti itu tidak begitu ribet ya. Hanya cukup menggunakan beras ketan dan satu air mentah, baik dari keran, bagusnya dari sungai air tersebut ya. Ini saya rasa sudah cukup mudah menyatu air dengan beras ketan ini. Kita langsung proses saja ya. Dan mohon maaf kalau nanti tidak bisa, ya mungkin di situ tidak ada benda yang ditaruh pesaing usaha. Tapi ketika memang di situ ada, itu akan wujud itu ya. Gimana benda itu wujud? Karena benda-benda dari alam nyata yang ditaruh kekuatan gaib di benda tersebut. Ada yang bersifat batu, kemudian sampah, kemudian besi, kemudian dedaunan, dan ada daun pokok yang dibungkus dengan kain seperti pocong ada. Kita langsung saja ya. Ini tempat yang akan kami proses ya, mudah-mudahan bendanya bisa keluar, dan kalau tidak keluar ya bisa jadi di sini tidak ada benda gaib ya. Sebelum kita proses, kita lihat dulu ini ya, air yang sudah ditaruh beras kita putar ke arah berlawanan dengan jarum. Kemudian kita bacakan mantra 3 kali ya. Nah, setelah proses pemutaran dan membacakan 3 mantra, kita ambil air, kita cipratkan saja di seluruh bagian lokasi yang dicurigai memiliki atau tertanam benda-benda gaib. Nanti secara otomatis kalau memang di sini ada benda, maka akan keluar dengan sendirinya. Yang terakhir adalah proses membaca mantra tanpa nafas ya sahabat Banyuwiguna. Sekali lagi, setelah penyiraman selesai, kita bacakan mantra tanpa nafas atau bertahan ya, meredam nafas kita. Udah, kita guyurin aja dulu. Kita tunggu sambil membacakan mantra tanpa nafas. Mudah-mudahan di sini bisa terambil ya benda-benda tanaman lawan usaha ya. Tapi seandainya tidak bisa, ya itu memang mungkin lokasi di sini itu tidak ada benda-benda tanaman dari lawan usaha kita ya. Biasanya ada pergerakan tanah ya kalau sudah sudah
menyatu atau tersenggol air dari benda-benda yang ditanam musuh kita itu mungkin cukup lama. Ini airnya menyatu ke dalam bumi sampai menyentuh benda-benda dari pesaing usaha panjenengan ya. Biarkan saja, cukup lama sih. Nanti kalau sudah tersenggol, kalau memang ada benda-benda sihir, secara otomatis bisa keluar seperti itu. Ini tempat sampah ini, banyak sampah berserakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sedulur babat kelimu pancer manjingo ing badan kawulo, manjingo ing mripat kawulo, ingsun jalik dulu kelawan sedulur babat kelima pancer kakang kawah, ingsun lan adi ari-ari sun angkatan benda-benda sihir kang manggon ing lokasi kang gawe meteking tempat tinggal kene iki. Yang seliramu diutus dening menungso, ora perlu ngobrol, ora perlu ngomong karo kang duwe omah, kang duwe tempat, kang duwe tanah. Ngobrolah karo ingsun sejatine jelma manungsa. Itu ada pergerakan ya, mudah-mudahan benar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sahabat Banyu Wiguna, Anda bisa melihat ya, ada pergerakan. Allah, Allah, ya Allah. Itu ada pergerakan benda apa itu keluar dari tanah ya. Anda bisa melihat. Allah, Allah, ya Allah. Sahabat Banyu Wiguna bisa melihat ini di lokasi tempat sampah ada pergerakan benda ini. Allah, ini besi ini benda sihir ini. Allah, ini kelihatannya panas ini. Allah, ya Allah panjang. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sedulur babat kelima panjang balik kawah dirinya. Teguh kuat kalau terus satu Rasulullah kau keluar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat Banyu Wiguna, saya rasa cukup sampai di sini ya. Ini akan kami proses benda ini. Ini cukup panjang ini. Ini saya rasa ada 1 meter mungkin ya. Ya Allah, ini masih bergerak benda ini. Ya Allah, masih gerak ini. Saya rasa ini panjang ini. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini panas ini mungkin. Coba saya sentuh. Astagfirullah. Maaf ya sahabat Banyu Wiguna, saya mau ambil kain dulu ya, atau pala ya, untuk apa namanya, mengambil ya. Ini panas ini. Astagfirullah. Panjang.
panjang ini sedulur, ini berat banget ini. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Buat sahabat Banyu Wiguna, ini salah satu benda sihir ya, ini besi tua ini, salah satu benda sihir yang ditanam di salah satu lokasi ya, tempat usaha ini. Ini kalau tidak diambil ini dagangan sepi terus ini. Mudah-mudahan benda ini setelah diproses ambil yang memiliki tempat diberikan kemudahan, diberi kesuksesan dan dijaga oleh Allah ya. Mudah-mudahan berikan kesehatan, panjang umur, usaha berkah dan barokah. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, demikian tadi cara proses pengambilan benda-benda sihir ya, yang membuat tempat lokasi usaha Anda sepi. Itu caranya hanya dengan menggunakan sarana beras ketan ya. Benda ini benda biasa sebenarnya ya, ini besi ya, tapi cukup lama, ini mungkin hampir sudah 5 tahun ya. Proses cara pengambilan tadi seperti itu ya, menggunakan sarana beras ketan yang kemudian diciprat-cipratkan begitu airnya dan berasnya di lokasi. Dan ketika memang ada benda sihir di situ, maka secara otomatis akan bergerak ya setelah dibacakan mantra. Namun ketika tidak ada pergerakan, maka benda itu bersifat air ya. Itu biasanya dalam waktu setelah proses malamnya Anda bermimpi ya. Kalau air ini kan sudah menyatu, sudah hilang, itu prosesnya Anda ketika tidur akan tarung ya. Di dalam dunia mimpi Anda akan didatangi oleh si Khodam ya, dari makhluk gaib, siluman, bukan Khodam ya, dari makhluk gaib gitu. Namun alhamdulillah ini pada kesempatan kali ini bisa terambil. Jadi ini jenis besi, jadi sangat mudah. Dari kekuatan gaib yang dimasukkan besi ini, prosesnya cukup mudah. Yang susah itu yang menggunakan proses air, kemudian menggunakan proses dedaunan ya. Ilmu santet ini sangat berbahaya yang menggunakan air dan dedaunan, karena daun ketika ditangani bisa busuk ya, bisa membusuk. Itu sangat susah cara proses pengambilannya. Jadi cara pengambilan setelah ditabur dengan air rendaman beras ketan itu biasanya yang tidak menggunakan jenis besi ataupun batu ya, jenis yang membusuk seperti daun dan juga yang menyatu dengan air, maka si kekuatan gaib ini akan masuk dalam mimpi panjenengan. Biasanya akan tarung ya, bisa berwujud apa itu. Biasanya pengalamannya seperti itu. Tapi kalau jenis sihir yang menggunakan benda yang ditaruh itu prosesnya cukup mudah ya. Karena benda yang besi ini kalau belum berusia 50 tahun atau ratusan tahun, maka benda ini masih memiliki sifat belum menyatu dengan bumi intinya, maka prosesnya akan lebih mudah. Ini saya rasa baru 5 tahun lah benda ini masih hangat, ini panas. Oke sahabat dimanapun berada ya, baik dari ujung lor gitu Wetan lan kulon, yang baru pertama kali menemukan channel kami, tetaplah ikuti channel kami dan dukung kami terus agar channel kami berkembang dengan baik ya. Sekali lagi saya tidak sedang pamer ilmu, tidak sama sekali. Saya fakir ilmu yang masih banyak belajar kepada dengan semua. Saya hanya sedikit berbagi pengalaman dan ilmu kami belum ada seujung jarum pun ya. Namun kami memberanikan diri untuk berbagi dengan panjenengan karena banyak sahabat-sahabat kita yang memiliki usaha jualan yang tadinya katanya ramai tiba-tiba sepi. Jadi saya tidak ada salahnya untuk berbagi dengan panjenengan. Mungkin tempat Anda itu ada beberapa dari pesaing Anda yang menaruh benda-benda sihir untuk membangkrutkan istilahnya kalau orang Jawa. Oke, buat sahabat Banyu Wiguna yang baru pertama kali menemukan channel kami, jangan lupa untuk dukung kami dan kritiknya kami tunggu terus di kolom komen kami ya. Bagi yang butuhkan untuk mitra ya, boleh ya langsung WA ke kami ya.
tulis di kolom komen ya untuk mantra. Dan hal ini bisa dilakukan baik oleh muslim maupun non muslim tentunya, karena ini bersifat mantra Jawa. Karena saya sebagai seorang muslim dan berbudaya Jawa dan bersuku Jawa, jadi tadi mengambilnya itu tetap saya menggunakan kalimat basmalah, bismillah ya. Dan kemudian saya sambung dengan mantra-mantra Jawa seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada istilah sesat ya, mudah-mudahan tidak, karena bacaan ini cukup sederhana ya. Kebetulan mantra-mantra ini dari leluhur kami atau mbah-mbah kami secara langsung ya, seperti mbah kami yang sudah wafat ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan yang baru pertama kali menemukan channel kami ya, mungkin sudah tertinggal banyak dari konten-konten kami, silakan acak saja channel kami, videonya silakan diacak-acak dilihat. Di sini ini banyak ini video-video kami. Ini channel baru sebenarnya buat para sahabat Banyuwangi yang cukup lama sudah duduk di kubu Banyuwangi channel, yang mungkin kemarin sibuk Banyuwangi dan tidak pernah sempat melihat video kami yang terbaru itu, boleh dilihat di sini ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat semua yang sudah mengikuti channel kami selama ini. Semoga panjenengan diberikan kesehatan, kewarasan ya, teguh rahayu dan kena Allah. Tidak ada apa itu ya, dan masalah bikinlah kami. Kemudian buat sedulur sahabat, semua kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan pernah berburuk sangka kepada Tuhan, tetap ikhlas dan legowo. Dari Banyuwangi, si fakir rahayu, salam rahayu, 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 rahayu tanpa batas. Wassalam.